videonya dengan lengkap ya, agar kalian paham tentang Islam rahmatan lil alamin dan tidak terjerumus terhadap paham radikal. Jangan lupa simak materinya, ikuti kuisnya, dan dapetin hadiahnya. Selamat mengikuti! Zikir, salawat, serta ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan ribuan orang yang ada di sini demi menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Selamat datang di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, atau yang biasa dikenal dengan Kota Wali. Ya, karena dulunya di sini merupakan pusat persebaran agama Islam di Tanah Jawa. Lantas seperti apa kisah persebarannya dan apa saja peninggalan-peninggalannya? Inilah Haul Akbar, pengajian bersama yang dilakukan oleh 2.500 warga Demak untuk mendoakan alim ulama hingga para wali Allah yang telah menghadap Sang Khalik. Dilakukan di alun-alun Kabupaten Demak, tradisi rutin ini dilaksanakan setiap bulan Sya'ban atau Ruwah sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Pengajian sekaligus dilakukan untuk menghormati jasa para pendahulu yang telah menjaga kedamaian dan keutuhan negara dengan siraman rohani. Ya, Kabupaten Demak memang sangat kental dengan segala tradisi yang bernafaskan Islam. Bukan tanpa sebab, kisah persebaran agama Islam pertama di Tanah Jawa ada di Demak. Dan Masjid Agung Demak menjadi salah satu bukti sejarahnya. Siapa sangka, masjid yang juga menjadi tujuan wisata di Jawa Tengah ini telah berusia 553 tahun, syarat akan sejarah Islam Nusantara abad ke-15. Salah satu pendirinya adalah Raden Fatah, seorang putra mahkota dari Prabu Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit ke-11. Bermula saat Raden Fatah bertemu dan berguru dengan salah satu wali songo, yaitu Sunan Ampel, di tengah perjalanan menemui ayahandanya di Kerajaan Majapahit. Di tangan Sunan Ampel, Raden Fatah dididik ajaran-ajaran Islam selama 4 tahun, hingga akhirnya ia mendapatkan suatu tugas penting. Isman Pratama, salah satu peneliti arkeolog serta sejarah masjid-masjid kuno di Indonesia, memaparkan cerita mengenai Raden Fatah. Kemudian Raden Fatah ini ditugasi oleh gurunya tadi untuk menyebarkan Islam ya di daerah yang kita sebut sekarang daerah Gelagawangi, ya daerah Bintoro, yang kemudian kelak nanti Bintoro itu menjadi Demak. Daerah Gelagahwangi adalah hutan dengan sedikit penduduk, namun disinilah awal mula Raden Fatah mendirikan sebuah pondok pesantren. Dari usahanya ini, Raden Fatah menunjukkan kegigihannya dalam menjalankan tugas. Ia mengenalkan agama Islam kepada masyarakat setempat yang masih menganut kepercayaan pra-Islam. Ia mensyiarkan Islam dengan cara menerapkan contoh dalam kegiatan sehari-hari di pondok pesantren yang dipimpinnya. Suwagyo, salah satu takmir Masjid Agung Demak, menceritakan keberhasilan Raden Fatah kala itu. Kurang dari 2 tahun, kurang lebih yang masuk Islam sudah ada 2.000 lebih masyarakat di lingkungan Gelagahwangi, yang mana tadinya adalah paham Hindu, Buddha, animisme, kepercayaan dan kapitayan. Kemudian melihat keberhasilan dan kesuksesan Raden Fatah, Wali Songo datang dan berkumpul di Pondok Pesantren Gelagahwangi, musyawarah mufakat dengan Raden Fatah untuk mendirikan masjid yang sekarang dikenal masyarakat luas adalah Masjid Agung Demak. Kala itu masjid diberi nama Masjid Pondok Pesantren Gelagahwangi. Pasca berdirinya masjid, semakin banyak warga yang akhirnya memeluk ajaran Islam. Masjid pun tidak bisa menampung seluruh jamaah saat melaksanakan ibadah berjamaah. Wali Songo memutuskan untuk merombak kembali masjid, terutama untuk menampung jamaah yang kian bertambah.
Karena keberhasilan ini, Raden Fatah dinobatkan sebagai Sultan atau Raja Islam pertama di Pulau Jawa pada tahun 1478 Masehi. Pemugaran masjid tersebut ditandai dengan condro sengkolo atau penanda waktu yang hingga saat ini terukir di pengimaman Masjid Agung Demak. Dengan condro sengkolo, dikasih tanda seekor bulus atau kura-kura, yang mana menunjukkan tahun orang mengartikan, yaitu kepalanya 1, kakinya 4, badannya dianggap angka 0, terus ekornya dianggap angka 1. Jadi 1401 Saka. Identik dengan tahun 1479 Masehi. Itu masjid masa Kesultanan atau Wali Songo. Ada 2 kali pemugaran. Namanya juga berubah, Masjid Kesultanan Demak Bintoro. Setelah resmi menjadi kesultanan, Raden Fatah bersama dengan Wali Songo membuat tata pemerintahan untuk pertahanan, sekaligus penanda sebagai kerajaan Islam yang berhasil berdiri pertama kali di tanah Jawa. Jejak keberhasilan ini tak lepas dari peran seorang Sunan Kalijaga. Turut andil bersama Raden Fatah, Sunan Kalijaga juga mendekatkan Islam kepada masyarakat Demak. Pendekatan dilakukan dengan kreatif dan menarik, karena mengadopsi budaya-budaya Jawa yang telah ada sebelumnya. Seperti menjadi dalang dalam sebuah pertunjukan wayang kulit yang dilengkapi oleh alunan gamelannya syahdu. Syiar Islam pun disisipkan Sunan Kalijaga dalam cerita pewayangan yang dibawakannya. Salah satu cerita yang sering dibawakan untuk keperluan berdakwah adalah Jimat Kalimasodo. Ikilah yang Ikilah yang Kalimasodo. Nah, perihal Jimat Kalimasodo itu sebenarnya adalah simbol dari kalimat syahadat, ya, yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo, ya. Nah, pentas dari Jimat Kalimasodo ini yang sering dia pentaskan, ya, karena kan kalimat syahadat itu kalimat syahadat, ya. Orang untuk masuk Islam kan menggunakan syahadat yang pertama. Jadi metode dakwah dari Sunan Kalijogo ini sangat mengadaptasi budaya lokal, sehingga masyarakat lokal mau masuk ke dalam agama Islam secara perlahan-lahan, ya, lewat menonton wayang tadi. Selain cerita Jimat Kalimasodo, Raden Fatah dengan Sunan Kalijaga bersama para Wali Songo lainnya juga mengenalkan tradisi grebek syahadatain yang hingga kini dikenal dengan sekatenan. Tradisi ini merupakan pengajian sekaligus pesta rakyat. Masyarakat Demak berkumpul di alun-alun, lalu bersama-sama diajak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perjuangan persebaran Islam kala itu masih bisa terlihat di setiap sudut bangunan Masjid Agung Demak hingga saat ini. Lantas, seperti apa arsitektur bangunan masjid dan peninggalan-peninggalan yang syarat akan makna sakral tersebut? Masjid Agung Demak, eksotismenya masih terlihat jelas karena keaslian dari arsitekturnya bertahan hingga kini. Berbentuk limas khas Jawa Indonesia, bangunan masjid ini syarat akan banyak makna. Atapnya berbentuk gunungan bertumpuk 3, yang mana diartikan paling bawah yaitu iman, tumpukan kedua adalah Islam, dan ketiga adalah ihsan. Lalu ada sebuah mustoko atau mahkota yang terletak paling atas. Ini diartikan oleh Wali Songo sebagai kekuasaan tinggi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bahan baku masjid terbuat dari kayu jati, baik dari lantai, dinding, atap, maupun soko gurunya. Muhammad Cahyo Novianto, peneliti arsitektur masjid kuno, memaparkan kualitas dari kayu yang digunakan pada Masjid Agung Demak. Ya, ini kan bahan utamanya kan kayu, dan kayu yang memang kuat itu kayu jati memang. Jadi
di zaman itu memang mungkin tidak terlalu susah menemukan kayu jati dengan diameter 90-80 cm sepanjang belasan meter, itu 16 meter, utuh lurus begitu. Itu menjadi satu tiang penuh gitu ya. Jadi memang karena itulah kayu yang paling bagus dan paling kuat, maka digunakan sebagai tiang utama atau disebut dengan sokoguru. Sokoguru itu kan soko itu tiang atau bahasa asal dari suku atau kaki, jadi seperti kaki. Dari bahasa Jawa kawi itu suku. Soko guru di Masjid Agung Demak ini adalah peninggalan Wali Songo. Memiliki tinggi 17 meter serta diameter mencapai 65 cm. Keempatnya masih terjaga keasliannya dengan perlindungan lapisan kayu baru. Hal ini dilakukan untuk menjaga kontak langsung para jamaah dari kemungkinan perilaku syirik. Ini adalah Soko Guru, bagian yang paling melegenda dari seluruh bangunan yang ada di Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Kenapa melegenda? Karena keempat tiangnya dahulu dibuat oleh para sunan dari Wali Songo. Dan satu tiang yang paling menarik adalah yang di sebelah kiri saya, yaitu buatan dari Sunan Kalijaga. Karena dibuat dari soko tatal atau dari serpihan kayu yang kemudian direkatkan kembali. Ini juga menjadi salah satu lambang persatuan untuk masyarakat sekitar. Bergeser ke bagian depan dalam masjid, tepatnya di samping pengimaman, terdapat kholwat atau biasa disebut maksurah, tempat khusus penguasa masa Kesultanan Demak melakukan ibadah salat. Berbentuk ruangan kecil, dihiasi dengan warna merah dan hijau, maksurah memiliki ukiran yang berarti memuliakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, maksurah dimanfaatkan untuk salat sunnah para imam Masjid Agung Demak. Peninggalan lainnya adalah peninggalan dari Raden Fatah berupa ornamen serta benda-benda yang berciri khas Kerajaan Majapahit. Seperti lambang Surya Majapahit ini tersebar di seluruh interior masjid. Dulunya, Surya Majapahit adalah simbol para dewa yang dipercaya oleh Kerajaan Majapahit. Namun, Raden Fatah mengubah maknanya menjadi 8 arah mata angin sebagai pedoman hidup manusia. Banyaknya peninggalan khas Majapahit di Kerajaan Demak ini ternyata menyimpan kisah tersendiri. Pak Wagio, ini katanya ada salah satu peninggalan yang masih asli Majapahit yang ditempatkan di tempat samping pengimaman ya Pak ya? Iya. Ceritanya ini adalah Dampar Kencono atau tempat singgasana Raja Majapahit, Raja pertama sampai Raja ke-12. Pada saat terjadi pengerorongan kekuasaan di Kerajaan Majapahit, yaitu seorang Adipati Kediri merongrong ayahanda beliau Raden Fatah, yaitu Raden Bri Kertabudi Prabu Baja V. Kemudian karena Raden Fatah merasa memiliki hak waris penuh atas Kerajaan Majapahit, maka beliaulah berangkat memerangi Raden Girindawardana. Alhamdulillah dalam peperangan dengan Raden Girindawardana di Kerajaan Majapahit, Raden Fatah dan pasukannya mendapatkan kemenangan. Lah, salah satu bukti kemenangan adalah Dampar Kencono atau singgasana atau tempat duduk Raja Majapahit. Ini dibawa beliau pulang ke Kesultanan Demak Bintoro. Tak hanya di dalam masjid, peninggalan Raden Fatah bernuansa Kerajaan Majapahit juga terdapat di bagian depan masjid berupa 8 soko ukir. Dulunya, 8 soko ukir dengan ukiran khas Kerajaan Majapahit ini merupakan penopang pendopo utama Kerajaan Majapahit. Sekarang, 8 soko ukir ini difungsikan sebagai penopang serambi Masjid Agung Demak. Dari bagian serambi masjid, tampak dinding luar masjid yang dihiasi oleh puluhan keramik cantik berwarna biru dan putih yang telah melekat ratusan tahun. Ini juga peninggalan para leluhur, yaitu khususnya Wali Songo dan Ibunda Raden Fatah, yaitu keramik abad ke-14 dari Putri Campa, jumlahnya kurang lebih 65 buah yang menempel di Masjid Agung Demak. Di bagian luar samping masjid terdapat kolam wudhu bersejarah.
Dulunya, kolam ini merupakan tempat wudhu para wali songo dan juga masyarakat Demak yang ingin memeluk ajaran Islam. Ajakan mensucikan diri kepada masyarakat Demak sebelum melakukan kegiatan di masjid ini diprakarsai oleh Raden Fatah dan Sunan Kalijaga. Sementara di halaman masjid terdapat sebuah menara kokoh pemberian pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-17. Menara ini terbuat dari besi baja setinggi 22 meter dengan bagian kaki berukuran 4 kali 4 meter. Kala itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda harus mengeluarkan biaya sebesar 10.000 gulden untuk membangun menara ini. Lalu, ada juga atap menara berbentuk kubah. Ini difungsikan untuk mengumandangkan azan sebagai penanda waktu salat hingga saat ini. Ya, begitulah keindahan arsitektur bangunan Masjid Agung Demak dengan segala maknanya. Bukan hanya sebagai pusat persebaran agama Islam pertama di Jawa, tetapi juga sebagai percontohan bangunan masjid-masjid bersejarah lainnya. Selain bangunan utama, di kawasan Masjid Agung Demak juga terdapat museum khusus dan juga sebuah komplek pemakaman yang selalu ramai oleh para peziarah. Seperti apa isi dari museum tersebut dan makam siapa saja yang berada di komplek pemakaman Masjid Agung Demak? Tidak hanya sebagai tempat beribadah, Masjid Agung Demak juga menjadi pusat penelitian dan edukasi tentang sejarah Islam di Tanah Jawa. Masih di kawasan Masjid Agung Demak, sebuah museum khusus digunakan menyimpan barang-barang peninggalan bersejarah. Museum ini juga termasuk dalam cagar budaya. Sederet ayat-ayat suci Al-Quran karya tangan Sunan Bonang terlihat dan masih terjaga baik tulisannya. Di bagian tengah museum, ada 4 potongan soko guru asli buatan Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Potongan ini dipisahkan karena kondisinya yang sudah tidak begitu baik. Namun, untuk sisanya, setinggi 10 meter, masih difungsikan untuk menopang bangunan utama masjid. Di bagian belakang potongan soko guru, tampak sebuah pintu dengan ukiran yang khas. Pintu ini memiliki condro sengkolo atau penanda waktu, berbunyi Nogo Mulat Salirawani, yang menunjukkan angka tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Tahun tersebut diprediksi sebagai peletakan batu pertama dari pembangunan Masjid Agung Demak. Di sisi sebelah kiri museum terdapat peninggalan Wali Songo berupa beduk dan kentungan. Dahulu, Wali Songolah yang membuat dan memperkenalkan fungsi beduk dan kentungan. Hingga akhirnya ritual membunyikan beduk dan kentungan masih diterapkan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Dulu para Wali Songo membuat beduk dan kentungan adalah sebagai tanda untuk pelaksanaan waktu menjalankan sholat atau beribadah pada Allah SWT. Bunyinya kalau dipukul kentongan itu tong 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 tong, diartikan oleh Wali Songo bahwa masjidnya masih kosong atau masih kosong. Kemudian beduk kalau ditabuh itu bunyinya deng 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 deng, masjidnya masih sedeng, masih muat. Artinya seperti itu untuk sholat berjamaah. Tak berhenti sampai museum, di kawasan Masjid Agung Demak juga terdapat komplek pemakaman yang tak pernah sepi peziarah, terutama jelang dan selama bulan suci Ramadan. Di komplek pemakaman ini terdapat makam para raja atau sultan kerajaan Demak dari masa ke masa, mulai dari makam Raden Fatah, Sultan Patiunus, dan juga Sultan Trenggono. Ada pula sejumlah keluarga kerajaan yang disemayamkan di tempat ini. Ya, mungkin berbeda dengan makam-makam di daerah lain. Ada yang mungkin bentuknya besar, tinggi, kemudian ada yang panjang, dan juga ada yang biasa. Itu sebetulnya kita menghormati jasa-jasa beliau. Jadi bukan orangnya mungkin setinggi itu 4-5 meter, tapi itu adalah merupakan penghormatan kita kepada leluhur
pada jasa-jasa beliau. Yang mana apabila tidak ada Raden Fatah, tidak ada Wali Songo, notabene kita mungkin belum tahu siapa yang sebenarnya kita menyembah atau kita sembah. Komplek pemakaman ini sering disinggahi para peziarah. Tak hanya dari sekitar Demak, peziarah juga datang dari berbagai daerah di luar Demak. Sedang melakukan ziarah karena dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dan juga mengapa saya kesini lagi karena kebetulan ini kan pas waktu sholat asar, dan tadi juga habis ziarah-ziarah ke makam-makam syekh yang lain yang ada di Demak, karena Demak itu kota wali, dan juga pas kebetulan di sini sholat asar dan langsung ziarah ke Raden Fatah. Ya adem aja di hati ya Mbak. Kita kan mendoakan wali gitu kan. Ya kita selain adem juga maksudnya mesti kayak kedepannya itu kehidupannya juga lebih baik kayak gitu. Mempelajari peninggalan-peninggalan Islam masa lampau adalah wujud syukur serta penghormatan kepada mereka yang telah memperjuangkan penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Masjid Agung Demak merupakan salah satu bukti perjuangan para wali untuk menyebarkan agama Allah. Sebagai umat muslim, kita patutnya untuk menghargai peninggalan-peninggalan serta jejak persebaran untuk menambah keimanan kita. Adalah Hataf Saiful Rasul, anak asli warga Indonesia, seusia sekolah dasar, 11 tahun, berangkat ke Suriah, dan kemudian tewas di sana. Saya sempat menelusurinya, eksklusif ke tempat pendidikannya, di kaki Gunung Salak. Saya coba masuk ke dalam, saudara, eksklusif untuk Kompas TV, saya ingin melihat ke dalam lebih lanjut. Assalamualaikum. Bisa ketemu dengan Pak gurunya? Saya akan lihat ruang kelasnya, saudara, di atas bangunan ini. Saudara, tidak banyak yang tahu, Panglima tertinggi ISIS Asia Tenggara pernah tinggal di Indonesia. Ia bahkan menikah dengan perempuan asli Indonesia. Dan saudara, saya harus sampaikan juga bahwa Umar Khayyam Maute adalah Panglima perang ISIS tertinggi di Filipina. Bapak juga mengetahui hal itu setelah belakangan ada ribut-ribut soal ini, perang di Marawi. Sebelumnya tidak pernah tahu? Tidak pernah sama sekali. Saya tidak mempublikasikan nama sekolah yang berada di belakang saya ini, namun sekolah di belakang saya ini adalah sekolah yang merupakan tempat belajar dari putra sulung Dita Opriarto, terduga teroris yang melakukan pengeboman di 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur. Saya akan masuk, saudara, untuk mengetahui bagaimana keseharian anak sulung dari Dita Opriarto yang telah 2 tahun belajar di sekolah ini. Ikuti saya. Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah pulau C.
Minum air putih cukup. Saudara, jejak teror di tanah air baru terbilang anak-anak yang melakukan. Ada hal lain yang ditemukan. Jejaknya nyaris tak tertinggal. Lingkungan tak bisa mengenal. Saudara, Aiman sempat menelusuri jejak anak dalam terorisme. Seusia sekolah, pergi ke Suriah dan tewas di sana. Saudara, saya hadirkan kembali jejak penelusuran eksklusif Aiman. Kelompok teroris ISIS kalah. Sejak tahun 2017 lalu, kelompok ISIS bertubi-tubi tumbang di wilayah kekuasaan Irak dan Suriah. Akhir tahun 2017, dua wilayah yang diklaim kelompok ISIS, Raqqa dan Deir al-Zur, dibombardir pasukan gabungan. Bulan Mei lalu, pasukan militer Suriah menyatakan ibu kota Suriah, Damaskus, telah bersih dari ISIS. Kekalahan ISIS membuat para simpatisannya semakin terdesak, tak terkecuali yang berasal dari Indonesia. Pemerintah mengungkapkan ada sekitar 500 warga negara Indonesia yang pulang ke tanah air usai terlibat perang di Suriah. Sementara puluhan lainnya tewas dalam peperangan. Salah satu yang mengejutkan adalah tewasnya bocah berusia 11 tahun, Hataf Saiful Rasul. Awal September 2017 lalu, nama Hataf Saiful Rasul mencuat sebagai anak asli Indonesia yang menjadi militan ISIS. Ia tewas dalam serangan udara yang terjadi pada 1 September 2016. Belakangan diketahui, Hataf Saiful Rasul adalah putra terpidana kasus terorisme, kasus pemboman Pasar Tentena, Poso, Sulawesi Tengah, yakni Saiful Anam alias Brekele. Hataf sempat bersekolah di Lembaga Pendidikan Ibnu Mas'ud, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepat di kaki Gunung Salak sebelum akhirnya terbang ke Suriah. Pada usianya yang masih sangat muda, Hataf bahkan terlatih menggunakan senjata api otomatis, senapan serbu AK-47 buatan Rusia. Cerita tewasnya Hataf Saiful Rasul terungkap dalam surat yang ditulis sendiri oleh ayahnya, Saiful Anam. Kami mendapat salinan surat Saiful Anam eksklusif. Dalam surat ini, Saiful Anam bercerita tentang Hataf, anaknya yang ingin ikut berperang saat mengunjunginya di lapas permisan Nusa Kambangan 2 tahun silam. Niat yang disampaikan Hataf membuat Saiful Anam mengizinkan anaknya pergi ke Suriah. Proses pengurusan paspor dan persiapan keberangkatan disiapkan oleh keluarga Hataf. Namun tak dijelaskan siapa yang membawa Hataf ke Suriah. Yang jelas, ia pergi tanpa didampingi orang tuanya. Hataf dikabarkan bergabung dengan anggota ISIS dewasa hingga akhirnya tewas akibat serangan udara. Babak baru teror ISIS. Kekalahannya di Suriah membuat para simpatisannya membangun wilayah kekuatan baru di luar Irak dan Suriah. Beberapa titik yang direncanakan menjadi target pusat ISIS Asia Tenggara adalah Marawi di Filipina dan Indonesia. Bulan Mei lalu, sejumlah teror yang diklaim ISIS pun terjadi di dalam negeri. Salah satunya teror bom Surabaya melibatkan anak-anak sebagai pelakunya. Namun, bukan kali itu saja jejak kelam terorisme oleh ISIS terjadi di Indonesia. Selain tersiar kabar seorang anak berusia 11 tahun, Hataf Saiful Rasul menjadi simpatisan ISIS, tewas dalam perang di Suriah. Ada panglima tertinggi ISIS Asia Tenggara pernah tinggal di Indonesia. Omar Maute namanya, asal Marawi, Filipina. Lepas tinggal dari Indonesia, ia berangkat berperang di Marawi, Filipina dan tewas dalam pertempuran. Aiman menelusuri jejak demi jejak eksklusif.
Saudara, tidak banyak yang tahu bahwa jejak anak yang terradikalisasi terorisme sudah ada jejaknya jauh sebelum teror bom Surabaya, Jawa Timur terjadi. Adalah Hataf Saiful Rasul, anak asli warga Indonesia, seusia sekolah dasar, 11 tahun, berangkat ke Suriah dan kemudian tewas di sana. Saudara, saya sempat menelusurinya eksklusif ke tempat pendidikannya di kaki Gunung Salak sesaat sebelum ia berangkat ke medan perang di Suriah. Saya persis berada di Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud di kawasan Sukajaya, Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Dan di pondok pesantren inilah, di sekolah inilah, Hataf Saiful Rasul, sebelum ia berangkat ke Suriah, ia menempuh pendidikan setingkat sekolah dasar di pondok pesantren ini. Ya, Agusnya nggak ada. Wakilnya nggak apa-apa yang bisa mewakili Pak Agus. Pulang semua. Lagi pulang semua? Iya. Ya, saya bisa wawancara sama siapa? Nggak ada semua. Bapak Pak siapa nih? Saya mah sebagai ini doang. Bukan apa-apa saya. Nggak, kan ada pimpinan guru, mungkin guru senior. Pada pulang semua. Pulang kemana Pak? Ke rumah. Di Bogor juga? Kurang tahu. Oh. Loh, ini dari tahun berapa sih di sini? Aduh, kalau nanya saya kurang tahu, Pak. Nah, makanya saya Mungkin nanti butuh dihubungin ketemu. lagi aja Pak Agusnya. Nggak, gini aja. Ada guru senior, boleh kemudian saya ngobrol sebentar aja. Ada guru senior misalnya. Ada. Masa nggak ada gurunya Pak di sini Pak? Ini udah pada persiapan ya, Mas. Guru senior. Nggak, pasti ada gurunya. Saya tanya dulu ya. Iya. Nggak, maksudnya saya ketemu guru senior, saya ingin bertanya sedikit aja. Siapapun boleh Pak, guru seniornya. Dan saudara, inilah daftar kegiatan di lembaga pendidikan ini. Kegiatan dimulai pada pukul 3.15 pagi dan kemudian diakhiri pukul 9 malam. Dan semua kegiatannya ditempel di dalam papan ini, sehingga setiap anak-anak yang berkegiatan di sini mengikuti kegiatan-kegiatan ini setiap harinya. Ada beberapa jadwal dari guru yang mengajar. Di sini saya bisa melihat ada sekitar 10 guru yang mengajar di pesantren ini, namun ini yang terdaftar di kertas ini, tapi saya tidak mengetahui apakah ada lebih atau mungkin tidak semuanya mengajar secara tetap. Ada juga tata tertib tamu yang ada di sekolah ini dan hal-hal lain yang perlu diketahui terkait dengan lembaga pendidikan ini. Ruang kelas saudara yang dimiliki oleh lembaga pendidikan ini, namun juga ada mobil ambulans yang dimiliki oleh lembaga pendidikan ini dan sepertinya punya khusus eksklusif pendidikan ini. Saya coba masuk ke dalam saudara, eksklusif untuk Kompas TV, saya ingin melihat ke dalam lebih lanjut. Assalamualaikum. Bisa ketemu dengan Pak gurunya? Saya akan lihat ruang kelasnya saudara di atas bangunan ini. Oh, ini. Nah, saudara, inilah ruang kelas yang sehari-hari digunakan para siswa untuk belajar di sini. Oh, tidak ada lampu. Inilah kondisi saudara, tidak ada lampu, tidak ada pendingin ruangan, dan cukup panas di sini, agak pengap juga, dan sepertinya masih belum 100% selesai ruang kelasnya. Saya akan coba lagi ke sana. Saudara, saya hanya melihat 3 ruang kelas yang ada di lembaga ini. Sisanya ada di atas adalah asrama-asrama tempat mereka tinggal dan beristirahat. Hataf Saiful Rasul. Pernah mendengar nama itu pasti kan? Pernah. Bahkan ya, ada yang banyak yang berklarifikasi. Masa juga nggak tahu persis informasinya. Tapi pernah ketemu dengan yang bersangkutan, Saiful Rasul? Ketika dilihatkan fotonya. Hei adik-adik peserta masa online 2020 Maksida, sudah tahu kan
Iya, saatnya kuis. Tenang aja, bagi yang beruntung akan mendapatkan sedikit menarik dari panitia lo. Sudah siap? Pertanyaannya adalah, dari menit keberapa sampai keberapakah penjelasan tentang paham radikal? Sekali lagi ya, dari menit keberapa sampai keberapakah penjelasan tentang paham radikal? Ketik jawaban kamu di komen channel YouTube yang akan disebut dengan format nama _jawaban. Tahukah Anda, dengan populasi muslim 207 juta jiwa, Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Seperti apakah wajah muslim Indonesia? Untuk mengetahui perspektif sosial keagamaan kalangan muslim Indonesia, pada akhir Maret 2016, Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia mengadakan survei di 34 provinsi. Hasil survei ini membuktikan bahwa wajah Islam Indonesia adalah wajah Islam damai dan toleran. Berikut ini adalah buktinya. Mayoritas muslim Indonesia sebanyak 72% menolak tindakan radikal yang menyertakan kekerasan atas nama agama. 88,37% percaya bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan keyakinan sesuai pikiran atau kesadarannya. 65,35% berpendapat bahwa negara harus melindungi setiap pemikiran yang berkembang di masyarakat. Dan lebih jauh lagi, dukungan kalangan muslim Indonesia terhadap Pancasila dan nilai demokrasi ternyata luar biasa tinggi. 82,3% menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 amat sesuai bagi Indonesia. 67,3% menyatakan mendukung nilai demokrasi. Tapi, apakah Anda juga tahu bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang serius, yaitu menguatnya potensi intoleransi sosial keagamaan? Jika dibiarkan, potensi ini dapat berujung pada aksi radikalisme atas nama agama. Proyeksi statistik survei ini memperkirakan ada sekitar 600.000 jiwa pernah melakukan aksi radikalisme atas nama agama. Sekitar 11 juta jiwa berpotensi untuk melakukannya bila ada kesempatan. Hampir menyamai jumlah penduduk Jakarta dan Bali. Aksi radikalisme ini mencakup pemberian dukungan dana atau materi kepada organisasi radikal, sampai dengan melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain. Ingat, ini angka potensial hasil proyeksi, bukan angka aktual. Ada 3 hal yang berpengaruh signifikan atas potensi ini. 1. Pemahaman literalis atas konsep jihad yang dianggap harus menggunakan kekerasan. 2. Materi ceramah yang berisikan permusuhan dan kebencian. Dan ketiga, ketidaksukaan bahkan kebencian terhadap kelompok tertentu meskipun kelompok tersebut seagama. Tapi survei ternyata menemukan bahwa pendidikan, pendapatan, dan wilayah tempat tinggal di desa atau kota tidak berhubungan langsung dengan intoleransi dan radikalisme sosial keagamaan. Maka tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap pelaku hate speech, memastikan kebijakan yang tidak diskriminatif dan memenuhi hak-hak warga negara yang dijamin undang-undang tanpa memandang agama, keyakinan, suku, ras, ataupun pilihan politiknya. Pemerintah pusat dan daerah juga tidak boleh memberi dukungan kepada kelompok atau organisasi yang diketahui melakukan aksi-aksi intoleran dan radikal. DPR dan DPRD harus menghapus atau merevisi undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan semangat kebinekaan, perdamaian, dan non-diskriminasi. Organisasi sosial keagamaan moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah harus memperkuat basis dan kapasitas anggotanya dengan pemahaman keagamaan yang lebih kritis dan terbuka. Dan sebagai warga negara, kita harus membiasakan diri berpikir kritis, tidak terlibat penyebaran ujaran kebencian atau hate speech, mengamalkan nilai-nilai beragama yang positif dan damai, membuka ruang dialog, menggiatkan interaksi antar kelompok, serta memupuk saling pengertian dan pemahaman. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi. Inilah esensi tugas kesejarahan yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Karena Indonesia bukanlah milik sesuatu golongan, sesuatu agama, sesuatu suku, pun golongan adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke.